Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syafiullah MHI selaku dosen pengampun mata kuliah usul fikih dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah usul fikih kelas 1 ekonomi syariah RF dengan beranggotakan 1. Siti Aisyah, 2. Sylvia Kasaputri, 3. Solihatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Muqasid al-Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Maqasid al-Syariah. Pengertian Maqasid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid sendiri yaitu merupakan bentuk jama dari maksud yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasih misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan menurut Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Macam-macam maslahah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada 3. 1. Al-maslahat ad-daruriyah atau maslahat primer. Maslahat ad-daruriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan al-daruriyat al-khoms. 2. Al-maslahat al-hajiyat atau maslahat sekunder. Al-maslahat al-hajiyat yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 3. Al-maslahat al-tahsiniyat atau maslahat tersier. Al-maslahat al-tahsiniyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, halal dan baik, memakai pakaian yang indah, melakukan ibadah-ibadah sunat seperti amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Segi kandungan maslahah. 1. Maslahah ammah atau maslahat publik. Maslahat ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan publik. 2. Maslahat hasnah yaitu atau maslahat individual. Maslahat hasnah yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang atau mafqud. Segi berubah atau tidaknya maslahah. 1. Maslahah sabithah. Maslahah sabithah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk berubah hingga akhir zaman. 2. Maslahat mutaghayyirah. Maslahat mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, dan subjek hukum. Dari segi keberadaan maslahah menurut syara-syara. 1. Maslahat mu'tabarah. Maslahat mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Maslahat mulghah. Maslahat mulghah merupakan
maslahat yang bersifat semu dan ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. 3. Maslahat marsalah. Maslahat marsalah yaitu kemaslahatan yang beradanya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara melalui dalil yang rinci. Penerapan maqasid al-syariah. Dalam kitab-kitab fikih tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan maslahat mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 1 KHI. Dalam Pasal 5 Ayat 1 KHI jelas-jelas disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.